Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita akan belajar edit dan update data menggunakan Eloquent ORM. Kita akan tambahkan button edit di sebelah sini. Kita kembali ke controller. Pada pelajaran sebelumnya kita menggunakan query builder. Kita komen dulu, lalu kita aktifkan Eloquent-nya. Selanjutnya karena kita menggunakan Eloquent, kita membutuhkan function user pada model kategori. Kita aktifkan kembali function user ini ya. Saya simpan, saya testing kembali, saya refresh ya. Oke, berhasil, tidak ada error. Tapi di sini di kolom username ini kosong. Kita lihat kembali di view index-nya. Nah, di sini kita belum merubah ya. Ini karena pada pelajaran sebelumnya kita menggunakan query builder seperti ini. Kita mesti ubah menggunakan function user. Kita tambah di sini function usernya, user seperti ini ya. Ini function user dari model kategori yang ini. Oke, yang ini ya. Saya refresh kembali. Oke, sudah tampil ya. Selanjutnya untuk menambahkan button di sini, pada header di sini, pada kolom header, kita tambahkan action. Kita tambahkan kolom action di sini. Action. Lalu pada row-nya kita tambahkan tag td. Kita tambahkan kelas di sini, kelas dari bootstrap-nya untuk button edit, button info di sini. Lalu pada button delete kita tambahkan lagi kelasnya, kelas button sama kelas button danger. Oke. Saya save. Saya refresh. Selanjutnya kita akan membuat button ini berfungsi untuk mengedit data kategori ini. Fungsi edit untuk spesifik data berdasarkan ID pada tabel kategoris. Kalau kita lihat pada tabel kategoris, setiap row data memiliki spesifik ID. Berdasarkan ID inilah kita akan melakukan edit dan update data. Lalu bagaimana mendapatkan ID ini? Pada button edit ini, kita tambahkan URL beserta parameter ID-nya. URL-nya kategori /edit/ lalu di sini parameter ID-nya kita dapat dari variabel kategori yang ini ya. Kita ambil dari sini kategori, lalu field-nya ID. Saya save, lalu saya testing, saya refresh coba ya. Anda coba perhatikan di bawah sebelah kiri pojok ini, di sini ya nanti, ketika saya geser kursornya ke arah button ini, Anda lihat di situ ada ID-nya 7, ya kan? Lalu ini 5 ya, ID-nya, ini 4 ID-nya, 3 ID-nya. Kita kembali ke sini, ID-nya 7 ya, benar ya di sini pojok kiri sini, ini ID-nya 7. Part-time ID-nya 7, benar ya. Lalu kita lihat lagi di sini editor ya, ID-nya 4. Kita lihat editor ID-nya 4.
student ID-nya 2, student 2, sesuai ya, cocok ya. Nah, dengan begini artinya pada saat button edit diklik nantinya, ID-nya sudah kita dapatkan, atau datanya yang kita dapatkan sudah spesifik sesuai dengan ID. Oke, selanjutnya kita buat route baru untuk URL kategori /edit. Saya copy ini. Saya sesuaikan di sini metodenya menggunakan get, karena untuk edit menggunakan metode get. Lalu URL-nya di sini kategori /edit. Kita mesti tambahkan parameter ID di sini. Lalu selanjutnya kita ganti ini metodenya menjadi function edit. Di sini saya nggak menggunakan route name. Oke. Pada URL ini kita mesti tambahkan parameter ID sesuai dengan URL pada button edit menggunakan parameter ID di sini. Dan selanjutnya kategori controller akan mengeksekusi function edit. Oke, kita buat function editnya pada kategori controller. Public function edit. Pada function edit kita tambahkan variabel ID di sini untuk mengambil ID dari URL parameternya. Kita gunakan model kategori. Lalu function find di sini. Function find ini untuk mendapatkan data sesuai dengan ID yang ada pada variabel ini. Jadi dengan begini, maka pada model ini datanya adalah data yang spesifik sesuai dengan data ID-nya ini. Selanjutnya kita return view-nya. Return view. Kita return view edit di sini. View-nya pada folder views admin kategori ini. edit.blade.php. Di sini kita tentukan direktorinya admin kategori, lalu view-nya edit. Selanjutnya kita passing datanya ini ke view edit dengan menggunakan compact seperti ini, lalu kategoris. Oke, kategoris ini ya. Jadi data yang dipassing ke view edit ini merupakan data yang spesifik ya, sesuai dengan ID-nya ini. Selanjutnya kita copy file view index. Ini index ya. Kita copy semuanya, Ctrl A, copy. Kita buka view edit ini, masih kosong, kita pastekan. Oke. Kita hanya menginginkan form input ini aja. Dari mulai div class kolom MD4 ini. Yang lainnya kita hapus saja. Div class kolom MD8 ini kita hapus. Ini div-nya. Lalu ini tutup div-nya. Biar gampangnya ini saya hide aja. Oke. Saya delete seperti ini. Jadi hanya tersisa kolom MD4 ini. Selanjutnya saya ganti
all kategori menjadi edit kategori, lalu di buttonnya saya ganti juga edit kategori, di labelnya saya ganti juga edit kategori, lalu ini input field name, ini udah benar input field name-nya, nggak perlu diganti. Form action ini saya hapus saja dulu, saya kosongkan. Oke, saya save ya. Saya coba testing ini. Di sini part time, saya coba edit. Oke, tampil ya. Tapi di sini datanya kosong, seharusnya ini berisi part time ya. Nah, di sini kita lihat di bagian input field ini kita harus tambahkan value supaya mengisi bagian yang di sini tadi, input fieldnya. Value, lalu kita ambil value-nya dari variabel kategoris. Variabel kategoris ini variabel yang dipassing dari controller ini ya, kategoris, lalu dipassing ke edit ini, view edit. Lalu di sini kita tentukan field name-nya, kategori name. Oke, seperti ini ya. Saya save lagi. Saya testing kembali, ini part time, saya edit. Oke, sudah tampil ya. Anda bisa lihat juga di sini pada URL parameter ID-nya 7 sudah tampil ya. Editor, saya edit. Oke. Student. Lalu selanjutnya kita akan membuat update data ke dalam data table kategoris saat button edit ini diklik. Pada form input ini kita akan tambahkan form action-nya di sini. Di dalam form action ini kita akan tentukan URL-nya dan metodenya di sini post. URL-nya kita buat kategori update slash, lalu di sini titik, kita tambahkan variabelnya kategoris ID, kategori slash update slash titik variabel kategori, lalu nama fieldnya ID. Ini parameternya kita harus tambahkan ya. Variabel kategoris ini adalah variabel yang dipassing dari controller. Lalu selanjutnya kita akan buat route baru untuk URL ini, kategori slash update ini. Kita tambahkan di sini route-nya, kita copy aja ini. Metodenya kita ganti di sini jadi post ya, sesuai dengan metode yang kita daftarkan di sini, post. URL-nya kita ganti kategori slash update, lalu parameternya ID, dan di sini function metodenya saya ganti menjadi update. Oke. Lalu selanjutnya kita buat function update ini di controllernya di sini ya. Kita tambahkan di sini public function update. Lalu kita tambahkan di sini request. Lalu variabel ID di sini.
request ini buat menampung data yang dikirim dari form input, ini. Jadi menampung data dari form input ini, ketika ini di input ya, datanya ditampung oleh request ini. Oke. Sedangkan ID ini, form variable ID ini buat nampung data dari parameter ID yang di URL-nya nanti. Selanjutnya kita buat di sini update sama dengan kategori find ID, lalu update. Nah, di sini diambil data sesuai dengan ID-nya, atau dicari data pada model kategori sesuai dengan ID-nya, lalu diupdate di sini. Selanjutnya kita tentukan di sini nama field-nya dan data record-nya apa. Kurung siku, lalu enter. Di sini kita kasih tutup titik koma. Nah, kita buat nama field-nya kategori name, ini sesuai dengan field yang ada di tabelnya ya, di tabel kategoris. Lalu data record-nya kita tentukan dari request, dari variable request. Lalu kategori name. Kategori name ini yang sebelah sini, ini input field name pada form input ini. Kategori name ini ya. Lalu koma. Yang kedua user ID. User ID ini kita ambil dari authentication user ya. User yang sedang login saat ini. Out. User ID. Oke. Selanjutnya setelah selesai update, redirect ke halaman all kategori. Saya copy aja sintaksnya ini. Di sini redirect back. Saya ganti ke route all kategori. Saya gunakan route supaya mengarahkan ke URL halaman all kategori. Lalu di sini pesannya saya ganti update data sudah berhasil. Saya simpan. Saya coba testing ya. Saya refresh. Saya edit lagi nih part-time. Saya ganti menjadi tes, part-time test. Oke, berhasil ya. Lalu di sini editor, saya coba lagi edit. Oke, berhasil ya. Saya coba lagi ini, satu lagi, student. Oke, berhasil. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat edit data dan melakukan update data ke dalam tabel kategoris. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.